Om Swastiastu. Selamat datang di pertemuan perkuliahan analisis laporan keuangan. Di sini kami kelompok 4 akan membawakan materi tentang analisis rasio keuangan. Selanjutnya, perkenalkan saya sendiri dengan nama Nika Deoki Arsita Dewi dengan nomor induk mahasiswa 19011131. Di sini saya akan membacakan materi tentang pengertian rasio keuangan dan juga bentuk-bentuk dari rasio keuangan. Yang pertama adalah tentang pengertian dari rasio keuangan. Nah, laporan keuangan itu disusun setiap periode tertentu, misalnya 1 bulan atau per 3 bulan. Nah, laporan keuangan itu akan dilakukan suatu perbandingan atau rasio, melakukan perbandingan antara laporan neraca misalnya dengan laporan laba rugi. Nah, hasil perbandingan tersebut nanti akan membantu si manajer untuk menarik suatu keputusan karena manajer mengetahui bagaimana posisi keuangan dari perusahaannya. Nah, proses tersebut itu yang dinamakan dengan analisis rasio keuangan. Jadi, rasio keuangan adalah suatu kegiatan membandingkan angka-angka yang ada di laporan keuangan. Dalam prakteknya, analisis laporan keuangan suatu perusahaan itu dapat digolongkan menjadi 3, yaitu rasio neraca, yaitu suatu kegiatan membandingkan angka-angka yang sumbernya dari neraca saja. Ada rasio laba rugi, yaitu kegiatan membandingkan angka-angka yang sumbernya hanya berasal dari laba rugi saja. Dan yang terakhir adalah rasio antar laporan, yaitu suatu kegiatan membandingkan angka-angka dari 2 sumber atau campuran. Ada dari sumber neraca dan ada dari sumber laba rugi. Materi yang kedua adalah tentang bentuk-bentuk dari rasio keuangan. Nah, di sini menurut Jeffrey Weston, bentuk-bentuk rasio keuangan di sini ada 6. Yang pertama ada rasio likuiditas atau liquidity ratio. Yang kedua ada solvabilitas atau leverage ratio. Yang ketiga ada rasio aktivitas atau activity ratio. Yang keempat ada rasio profitabilitas atau profitability ratio. Yang kelima ada rasio pertumbuhan atau growth ratio. Dan yang terakhir ada rasio penilaian atau valuation ratio. Oke, terima kasih. Sekian presentasi saya tentang pengertian rasio keuangan dan juga bentuk-bentuk rasio keuangan. Materi berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Saya Kadek Diana Yuningsari, NIM 190111135. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu pembanding rasio keuangan. Analisis laporan keuangan tidak akan berarti apabila tidak ada pembandingnya. Data pembanding untuk rasio keuangan mutlak ada sehingga dapat dilakukan perhitungan terhadap rasio yang dipilih. Dengan adanya data pembanding, kita dapat melihat perbedaan angka-angka yang ditonjolkan apakah mengalami peningkatan ataupun penurunan dalam periode sebelumnya. Dengan kata lain, laporan keuangan tersebut memiliki makna tertentu jika dibandingkan dengan periode sebelumnya. Adapun data pembanding yang dibutuhkan antara lain yang pertama, angka-angka yang ada dalam tiap komponen laporan keuangan. Nah, misalnya total aktiva lancar dengan utang lancar, total aktiva dengan total utang, atau tingkat penjualan dengan laba, dan seterusnya. Yang kedua yaitu angka-angka yang ada dalam tiap jenis laporan keuangan, misalnya total aktiva di neraca dengan penjualan di laporan laba rugi. Yang ketiga yaitu tahun masing-masing laporan keuangan untuk beberapa periode. Yang keempat yaitu target rasio yang telah dianggarkan dan ditetapkan perusahaan sebagai pedoman pencapaian tujuan. Yang kelima yaitu standar industri yang digunakan untuk industri yang sama, misalnya tingkat capital adequacy ratio atau CAR untuk dunia perbankan atau persentase laba atas penjualan tertentu. Terus yang terakhir yaitu keenam, rasio keuangan pesaing pada usaha sejenis yang terdekat yang digunakan sebagai bahan acuan untuk menilai rasio keuangan yang diperoleh di samping standar industri yang ada. Angka-angka pembanding ini dapat diambil dari laporan keuangan yang dibuat atau sumber lainnya. Kemudian untuk target untuk masing-masing rasio sudah ditentukan sebelumnya. Sementara itu, rasio dari rata-rata industri dapat diperoleh dari lembaga yang berwenang mengeluarkan, misalnya untuk perbankan dapat diperoleh dari Bank Indonesia atau BI. Khusus untuk rasio pesaing dapat diperoleh dari laporan keuangan yang dibuat dan sudah dipublikasi atau dari intelijen pemasaran. Nah, materi yang selanjutnya yaitu keterbatasan rasio keuangan. Dalam praktiknya, walaupun rasio keuangan yang digunakan memiliki fungsi dan kegunaan yang cukup banyak bagi perusahaan,
dalam mengambil keputusan bukan berarti rasio keuangan yang dibuat sudah menjamin 100% kondisi dan posisi keuangan yang sesungguhnya. Artinya, kondisi sesungguhnya belum tentu terjadi seperti hasil perhitungan yang dibuat. Memang dengan hasil rasio yang diperoleh paling tidak dapat diperoleh gambaran yang seolah-olah sesungguhnya terjadi, namun belum bisa dipastikan menjamin kondisi dan posisi keuangan yang sebenarnya. Hal ini terjadi karena rasio-rasio keuangan yang digunakan memiliki banyak kelemahan. Menurut J. Fred Weston menyebutkan kelemahan rasio keuangan antara lain yang pertama yaitu data keuangan disusun dari data akuntansi, yang kemudian data tersebut ditafsirkan dengan berbagai macam cara, misalnya masing-masing perusahaan menggunakan metode penyusutan dan penilaian sediaan yang berbeda. Kemudian prosedur pelaporan yang berbeda mengakibatkan laba yang dilaporkan berbeda pula. Dapat naik ataupun turun tergantung prosedur pelaporan keuangan tersebut. Adanya manipulasi data artinya dalam menyusun data, pihak penyusun tidak jujur dalam memasukkan angka-angka ke laporan keuangan yang mereka buat. Akibatnya, hasil perhitungan rasio keuangan tidak menunjukkan hasil yang sesungguhnya. Kemudian kelakuan pengeluaran untuk biaya-biaya antara satu perusahaan dengan perusahaan lainnya berbeda. Penggunaan tahun fiskal yang berbeda juga dapat menghasilkan perbedaan, dan pengaruh musiman mengakibatkan rasio komparatif akan ikut berpengaruh. Oleh karena itu, untuk meminimalisir risiko kesalahan dalam membuat rasio keuangan diperlukan prinsip kehati-hatian. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam menganalisis laporan keuangan adalah antara lain yang pertama yaitu analisis dan perhitungan harus dilakukan secara cermat dan akurat. Kalau terjadi perbedaan, sebaiknya direkonsiliasi terlebih dahulu. Dalam menyimpulkan hasil rasio keuangan suatu perusahaan baik buruknya hendaknya dilakukan secara berhati-hati. Sebagai contoh, rasio sediaan yang tinggi ini biasanya dapat berarti ada efisiensi atau kekurangan sediaan akibat kehabisan stok. Kemudian sebaiknya analisis harus memiliki dan menguasai informasi tentang operasional dan manajemen perusahaan. Jangan terlalu terpengaruh dengan rasio keuangan yang normal. Dan yang terakhir yaitu analisis juga harus memiliki indera keenam yang tajam, artinya dapat melihat hal-hal yang terkandung dan tersembunyi dalam laporan keuangan berdasarkan pengalaman sebelumnya. Baik, itu saja penjelasan dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Gusti Ayudia Kusmasari dengan NIM 190111128. Kali ini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya mengenai hubungan antar berbagai rasio. Seperti yang sudah disampaikan tadi, bahwa rasio laporan keuangan memiliki hubungan tersendiri antara berbagai rasio. Hubungan ini bisa merupakan rasio satu atau yang lainnya, atau hubungan dari komponen dalam satu laporan keuangan. Hubungan tersebut dapat bersifat positif atau negatif tergantung rasio keuangannya. Baik, kali ini saya akan memberikan contoh hubungan antara berbagai rasio. Yang pertama yaitu hubungan antara rentabilitas ekonomi dengan rentabilitas modal sendiri. Dan yang kedua yaitu hubungan antara rasio utang dengan rentabilitas modal sendiri. Misalnya, hubungan rentabilitas ekonomi dengan rentabilitas modal sendiri bersifat positif, maka semakin besar rentabilitas ekonomi, begitu pula dengan rentabilitas modal sendiri. Tentu saja dengan asumsi ceteris paribus, yaitu faktor lain yang tidak berubah seperti bunga, pajak, dan rasio utang modal sendiri. Kemudian dapat dikatakan pula bahwa hubungan rentabilitas ekonomi dengan rentabilitas modal sendiri pada berbagai tingkat pengguna modal asing cukup berpengaruh. Misalnya, makin tinggi rentabilitas ekonomi, makin tinggi juga penggunaan modal asing yang lebih besar dan akan berpengaruh terhadap modal sendiri. Dan begitu juga sebaliknya. Berbeda dengan hubungan antara rentabilitas ekonomi dengan rentabilitas modal sendiri yang selalu bersifat positif. Arti dari pengaruh positif, semakin besar rasio utang, besar pula rasio modal sendiri. Dengan catatan kalau rentabilitas ekonomi 8% lebih besar dari tingkat bunga 7%. Pengaruh negatifnya yaitu bila rentabilitas ekonomi lebih kecil dari rasio tingkat bunga, nah rasio utang bertambah besar dan rasio modal sendiri akan menjadi kecil. Baik, yang terakhir yaitu kondisi keuangan. Untuk memudahkan dan memahami suatu laporan keuangan secara cepat,
Dapat dilihat ringkasan laporan keuangan tersebut. Caranya adalah dengan memasukkan angka-angka yang ada dalam laporan keuangan ke dalam presentase tertentu. Dan agar suatu perusahaan dapat dikatakan dalam kondisi yang aman, perusahaan tersebut harus menunjukkan yang pertama, tingkat pengembalian yang rendah, yang kedua yaitu dasar modal yang rendah, yang ketiga pertumbuhan yang lambat, keempat yaitu hutang dan aktiva jangka pendek yang sedikit. Sementara itu, perusahaan dikatakan tidak aman bila yang pertama tingkat pencairan aktiva yang sangat tinggi, kedua aktiva jangka panjang tinggi, yang ketiga dana dari luar lebih dari 50% bisnis, yang keempat dasar modal kecil, yang kelima pertumbuhan yang tinggi, dan yang terakhir pendapatan sangat fluktuatif. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami, kelompok 4. Terima kasih karena sudah mendengarkan. Semoga apa yang kita sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Om Santi 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 Om.